Selamat datang di video guide Photoshop dan ini aku ngejelasin basic-basicnya aja ya untuk ngejelasin tools dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa explore sendiri uh, untuk Photoshop ini. Oke, kita yang pertama ini adalah halaman utamanya, halaman utama Photoshop. Lalu misalnya kita sini mau new file dan misalnya kita mau ke foto. Ini ada banyak macamnya sih, ada web, mobile, film and video, kayak begini. Ini poster, postcard, sebagainya. Lalu misalkan kita di sini mau bikin foto ya. Ini kita mau misalkan kita mau bikin Instagram post gitu, Instagram post di feeds. Kita mau ganti ke pixels dulu. Lalu kita ganti pixelnya jadi 1080 kali 1080. Begitu. Lalu kita create aja. Oh, di sini kita bisa juga ganti backgroundnya sih. Tapi ini bisa kita ganti di dalam. Jadi ini kita create dulu aja. Oke, ini adalah kanvas yang mau kita bikin ya. Oke, jadi di sini di kiri sini ada tools-tools yang bisa teman-teman pakai. Ada move, ada rectangle mark tool, selection brush dan sebagainya. Di atas ini ada setting toolsnya yang bisa teman-teman pakai. Lalu di kanan sini juga ada adjustment, ada color, swatches, gradients, patterns. Ini color ini bisa teman-teman ganti-ganti warnanya di sini. Ada swatches. Ini untuk beberapa warna yang bisa teman-teman langsung pakai gitu. Ada RGB, ini aku nggak tahu bacanya apa, grayscale, pastel, light, pure, dark, dan semacamnya. Begitu. Ada gradients, ini juga gradients template gitu, bisa langsung dipakai juga. Kayak begini. Lalu ada patterns. Ada trees, grass, dan water, ini bisa juga teman-teman langsung pakai. Gitu. Di bawahnya ini yang tadi aku udah bilang ya, ini bisa kita ganti di sini juga. Nih, kayak begini, background colornya. Misalnya kita mau bikin black atau transparent, kayak begitu. Kita di sini ceritanya mau bikin white dulu ya. Ini untuk rulers gitu. Nah, jadi dia muncul nih, ada kayak gridnya gitu. Bisa, ini sebenarnya lumayan berfungsi sih untuk biar lebih presisi aja gitu. Oops, kepencet. Ada guides juga, sama ada quick actions, ini buat nge-crop. Misalnya nge-crop fotonya kayak begini, gitu. Tapi kita nggak mau ya, jadi kita cancel aja. Ada trim, rotate, ini rotate. Oh, ini sesuai angle-nya. Bisa teman-teman pakai juga sih kalau butuh, tapi kayaknya sih enggak ya, kita nggak butuh itu sekarang. Ini ada adjustments. Ini bisa teman-teman ganti warnanya, warna backgroundnya ini, kayak dikasih filter lah. Ada hue, brightness, dan sebagainya. Ini ada presetnya juga. Lalu ini kosong. Kita lanjut lagi ke layers. Oke, layers. Ini misalkan kita layers itu kan ada 1, 2, 3 dan seterusnya sampai background ya, tergantung desain teman-teman. Jadi di sini kita coba ya, kita coba bikin layernya 1 sama 2. Nah, layer 1 ini misalkan kita misalkan aja mau bikin tulisan M kayak begini misalkan. Lalu kita coba ubah warnanya. Layer 2 ini misalkan kita mau bikin A di sini. Nah, di sini kan M nutupin A kan? Karena layer 2 ini ada di atasnya layer 1. Tapi kalau misalkan kita turunin layer 2-nya ke bawah, nah dia bakal ketutupan sama M-nya. Nah,
ini bisa teman-teman adjust ya. Dan ini tuh layer ini juga berguna kalau misalkan teman-teman mau ngedit layernya, tapi teman-teman juga nggak mau ganggu layer lain gitu. Nah, layer ini juga berguna buat itu. Gitu. Kita hapus dulu. Oke. Di sini coba kita ke kiri, ini ada tools-tools banyak. Ini tools ini enaknya kalau ada foto ya, ngeperagain ya. Jadi misalkan ini aku udah ada foto dari internet, aku ngambil aja. Oke, kita drag and drop gitu aja. Terus, oke, di sini kita coba, ini tuh kalau kita mau ngezoom, kalau ngezoom kita pencet Alt sambil di scroll, gitu, sambil di scroll kayak begini. Lalu kita kalau mau ke atas bawah juga tinggal scroll aja kayak biasa, atas bawah. Kalau mau kiri kanan kita juga tinggal pencet Ctrl kiri kanan. Oke, kalau Ctrl kiri kanan, atas bawah scroll biasa. Kalau kita mau zoom Alt gitu. Oke, misalkan kita mau ngedit muka orang ini ya. Nah, di sini kita move tool. Ini tuh untuk mindahin objek yang udah kita pilih. Gitu. Nah, karena kita belum pilih apa-apa, jadi kita nggak bisa mindahin apa-apa ya. Ini adalah rectangular mark tool. Marquee. Ini gunanya untuk misalkan kita mau nge-select ini, tapi ini dalam bentuk persegi ya, karena dia rectangle gitu, rectangle. Jadi kita misalnya kayak gini. Nah, kita coba pakai move deh. Nah, dia bakal kayak begini, kita bisa pindahin kayak begini. Oke? Itu move tool sama rectangular mark tool. Kita balikin lagi, kita deselect. Lanjut kita ke selection brush tool. Misalkan kita mau ngapain ya, kita mau mindahin bibir ya misalkan. Kita kalau misalkan teman-teman juga bisa ngecilin apa namanya kayak semacam brushnya gini. Kita kecilin pakai brackets yang bentuknya agak ngotak gitu, yang di sampingnya backslash yang di keyboard ya. Nah, itu bisa kita ubah kayak begini. So this is what I actually meant. Lalu misalkan kita mau kita pindahin nih bibirnya ya. Nah, kita select dulu kayak begini. Oke. Kita fill. Sebenarnya enakan pakai lasso sih teman-teman. Cuman ini ada option aja untuk brush jadi sekalian deh. Gitu. Lalu misalkan kita mau move. Nah, dia bakal ke move. Nah, kalau brush gitu nggak enaknya dia ada yang ketinggalan nih. Ya kan? Jadi lebih enak pakai lasso. Nah, kalau mau ke lasso, teman-teman klik kanan yang ada di sini, pencet lasso. Ini juga lebih gampang gitu. Nah, kita trace. Kalau lasso itu kita trace kayak begini. Nah, misalnya kayak begini. Jadi dia nggak ada yang nyisa kalau pakai lasso, ya kan? Bersih. Yes, sir. Yes, Kalau pakai brush tuh sir. kadang kan kita ada yang ketinggalan gitu. Nah, kalau lasso ini enggak. Jadi gampang. Oke. Lanjut kita ke crop. Ini ya kayak crop aja sih teman-teman. Jadi misalnya kita mau crop kayak begini. Lalu bisa kita adjust, misalkan kita done. Nah, dah, jadi begini. Gitu. Tapi kita nggak mau crop, jadi kita balikin lagi. Lalu di sini ada frame. Frame ini gunanya buat teman-teman kalau misalkan mau masukin foto dalam frame yang udah teman-teman bikin. Dan kita di sini. Di sini kita mau masukin frame ya. Lalu ini aku udah ada foto lagi, misalkan gambar ini. Kita tinggal drag and drop aja kayak begini.
Nah, dia tuh bakal nge-adjust sama frame yang teman-teman bikin. Bentuknya dia bakal kayak begini. Dia akan otomatis ke crop gitu fotonya. Nah, teman-teman bisa adjust kayak begini. Bisa dipindahin juga pakai move tool. Lalu kayaknya saya bisa di-rotate ya. Oh ya bisa. Tada, bisa teman rotate juga image-nya. Gitu. Kita nggak mau pakai frame, kita hapus aja dulu. Lanjut kita ke eyedropper. Ini untuk nge-select warna yang teman-teman pilih gitu. Misalkan teman-teman suka warna rambutnya warnanya coklat. Kita pilih. Nah, teman-teman mau pakai warna ini buat ke desain teman-teman. Misalkan kita mau pakai brushnya buat nge-select, brushnya pakai warna yang udah teman-teman pakai tadi, pakai eyedropper tadi. Nah, dia bakal sama kan warnanya sama rambutnya. Begitu. Nah, tadi bagusnya sebenarnya pakai layer ya. Cuman ya di sini enggak lah ya. Kita peragain dulu. Oke, stamp. Stamp ini buat ngeduplikatin objek yang ada di foto. Misalkan gini. Dan kita mau ngeduplikatin apanya ya? Bibirnya coba ya. Oke, di sini kita kecilin dulu sih kegedean ini. Misalnya kita mau ngeduplikatin bibirnya. Kita pencet Alt. Ini Alt ini buat poin di mana duplikasinya itu mulai. Misalnya kayak gini, aku peragain dulu deh. Ini Alt. Misalnya kayak begini. Otomatis pindah ke sini. Oke. Lalu Oke. Oke, ulang. Alt klik. Kenapa nggak bisa? Kenapa? Oh, belum aku klik. Astaga, sorry. Nah, jadi ngeduplikasiin gitu. Kayak dia tuh nge-stamp apa yang. Nah, teman-teman tinggal trace aja. Liatin yang ada di kanan bawah itu. Di kanan itu ada kayak semacam cross gitu. Nah, dia tuh gunanya untuk itu. Dia bakal ngeduplikasiin. Kayak begitu. Jadi dia ada 2 sekarang. Itu gunanya stamp tool. Ini juga bisa teman-teman pakai kalau mau ngehilangin objek ya. Tapi kayak nggak terlalu kelihatan gitu. Dan kita mau ngehilangin matanya, kita pencet Alt, kita pilih ini, lalu kita klik dulu ya, Alt, klik, lalu kita hilangin kayak begini. Dia bakal ngikutin. Nah, jadi hilang. Misalkan kayak begitu ya. Oke. Itu stamp. Lanjut, history brush. Oh, harusnya tadi nggak usah kita undo ya. Bisa nggak? Oke lah, yaudahlah. Kita coba lagi ya yang tadi. Kan kita kayak gini ya. Tadi kan kita mau bikin bibirnya tadi. Misalkan kayak begini. Lalu history brush tool ini gunanya untuk nge-undo apa yang udah teman-teman ngelakuin. Misalkan kita mau ilangin nggak suka bibirnya di sini. Yaudah, kita tinggal hapus saja pakai history brush tool tadi. Dia tuh kayak Ctrl Z tapi dalam bentuk brush. Gitu sih simpelnya. Oke, ini eraser tool ya basically untuk nge-erase ya. Karena ini kita di background jadi dia tuh otomatis bakal hilang ya jadi putih ini. Tapi ya kalau untuk di layer-layer gitu ini ya buat menghapus objek dia tuh nggak akan putih gini sih, dia akan ngikutin layer bawahnya ya. Gitu. Ini untuk eraser tool. Jadi beda ya teman-teman sama yang Oke, kita lanjut ke gradient tool.
Ini gunanya untuk menciptakan efek gradasi. Jadi misalkan kita di sini ada dua warna, hijau sama biru. Atau teman mau pilih ganti deh. Oke, misalkan warna biru kita ubah jadi warna pink kayak begini. Oke. Lalu kita pencet gradient tool dan misalkan kita gradient biasa dulu ya. Gradient biasa ini kita tarik, klik sambil tarik. Oh ya, aku lupa ganti ke sini. Nah, jangan lupa ganti ke sini dulu ya teman-teman kalau mau ganti warna. Nah, jadi kayak begini. Dia akan menciptakan gradient gitu. Ini titik tengahnya juga bisa kita ubah-ubah. Ini untuk dimana kedua warna itu menyatu gitu. Kita bisa adjust kayak begini. Lanjutnya di sini ada yang bentuk lingkaran gini gradientnya. Jadi dia tuh bakal bikin efek gradient yang lingkaran gitu. Kita bisa atur titik tengahnya kayak tadi. Kita juga bisa kepipihannya juga bisa kita atur juga kayak begini. Size-nya juga bisa. Lanjut di sini ada yang kayak edge gitu. Jadi dia bakal ciptakan gradient yang ada edge-nya kayak begini. Kita bisa atur. Ini juga titik tengahnya bisa kita atur kayak begini. Di sini juga ada gradient yang bentuknya garis begini. Bisa kita putar-putar, kita adjust. Kita bisa atur kayak seperti gradient yang lainnya. Dan ini yang diamond. Ini sama kayak yang lingkaran tadi, cuma bedanya di bentuk diamond aja. Gitu sih. Lalu di sini ada reverse. Reverse ini gunanya untuk ngetukar warnanya. Jadi tadi kan warna pertamanya kan warna luarnya kan ini hijau, terus yang tengahnya kan pink. Kita mau tukar. Nah, jadi ya hijaunya yang di dalam. Gitu. Oke, selanjutnya ada blur tool yang di sebelahnya gradient di sini. Ini gunanya untuk kasih efek blur. Misalkan di sini kita bikin strength-nya 100 ya. Ntar aku coba kasih lihat perbedaannya 100 sama berapa persen. Ini misalkan kita mau blur bagian rambutnya. Nah, dia bakal kasih efek blur kayak begini. Ini 100% ya. Lalu misalkan kita mau bikin ke 50. Nah, dia bakal lebih soft. Kalau misalkan kita bikin 20 atau 15. Nah, dia bakal lebih soft lagi. Kayak begini. Jadi kayak seamless. Nah, ini yang 100, ini yang 50, ini yang 10. Jadi 15. Jadi tergantung keperluan teman-teman aja sih. Kalau untuk persentase strength ini yang ada di atas kiri ini. Oke, selanjutnya di sini ada pen tool. Ini gunanya buat teman-teman nge-select yang ada di foto teman-teman. Lalu ini tuh mirip kayak lasso atau mirip kayak brush, cuman ini lebih presisi aja ya. Jadi bisa teman-teman pilih gitu. Ini juga bisa dipakai buat bikin shape ya. Misalkan kita di kiri atas ini ada path sama ada shape. Kita pilih shape misal. Kita pilih warnanya misalkan ini. Stroke-nya bisa kita pilih mau berapa. Misalkan kita mau bikin bintang kayak begini ya. Ngasal aja. Nah, misalkan kayak begini. Ini stroke-nya juga bisa digedein. Sebelum aku sambungin. Nah, misalkan kita gedein, kecilin, begitu. Ntar jadi ada efek stroke ya. Bisa dipilih juga memutus-putus, titik-titik. Oke, itu untuk pen tool yang shape. Dia bakal bikin efek kayak begini. Bikin shape. Lalu misalkan kita mau yang path. Pen tool yang path. Ini gunanya buat nge-select. Atau bisa untuk yang lainnya juga. Tapi ini aku mau coba bikin yang nge-select. Misalkan kita mau nge-select bibir cangkir ini biar
biar kita bisa kita atur gitu. Kita klik kanan layer pertamanya. Control. Kita drag ke bawah sambil ke create new layer ini. Kita lepas. Nah, dia ada layer keduanya yang sama persis kopiannya. Lalu kita matikan dulu ini. Kita invisiblein dulu. Lalu kita trace. Nah, cara nge-trace-nya adalah teman-teman misalkan ambil satu titik di mana teman-teman mau mulai tracingan ya. Misalnya kita mau bikin di sini, kita klik sambil di hold, kita bikin curve ya. Misalkan kayak begini dulu. Lalu titik kedua, kita klik sambil di hold, kita bikin curve ya. Kayak begini. Nah, ini kan error nih. Ini salah ya. Ini nggak nge-trace kan dia. Teman-teman pencet control sambil di hold, diklik sambil di hold. Nah, dia bakal ngebentuk curve kayak begini. Kita bisa juga pindahin titiknya kayak begini. Ini namanya anchor. Ini bisa kita atur begini. Jadi dia ngesamain gitu. Trace bibir sangkirnya. Oke, kita lanjut titik selanjutnya kayak gini. Kita kontrol. Oke. Ini udah jadi, kita udah jadi nge-trace ya kayak gini. Lalu di sini kita mau pilih path yang ada di sini. Lalu kita make selection. Jadi kita nol dulu aja. Lalu kita pencet OK. Udah, ini kita bisa nge-select kayak begini. Pencet di kiri atas ada select. Kita klik, lalu kita select and mask. Nah, dia akan jadi kayak begini. Nah, ini di sini ada beberapa opsi ya. Ada smooth, ada feather. Ini feather gunanya biar edges-edges yang teman-teman bikin tadi biar lebih seamless. Dia jadi lebih halus lah pinggir-pinggirnya. Begitu. Ini juga bisa kita ubah-ubah ya. Lalu outputnya kita bikin ke layer mask. Hit OK. Nah, dia akan ngambil bibir cangkir ini aja. Jadi kayak begini. Lalu misalnya teman-teman mau pindahin ini ke foto teman-teman yang lain. Mau diekspor gitu, jadi PNG. Chat file, export, quick export as PNG. Lalu bisa di-save aja, misalkan begini. Nah, udah kayak begitu. Misalkan teman-teman mau masukin ke foto yang lain, kayak gini misalkan. Ini bisa langsung di mana tadi fotonya? Bisa langsung dimasukin gitu. Nah, yang ini. Kayak gini. Nah, dia bakal masuk ke foto yang lain as a PNG. Begitu. Oke? Itu gunanya pen tool. Actually, there are more functions for the pen tool, such as creating masks, drawing shapes, and drawing lines or vectors. Selanjutnya, di sini ada dots tool. Ini gunanya untuk kayak mempercerah bagian mana yang mau teman-teman cerahin. Misalkan di sini, aku mau cerahin bagian sini. Ini strength exposure kita naikin ya, biar kelihatan. Kayak gini. Nah, dia bakal lebih terang kan. Nah, gunanya seperti itu. Misalkan aku mau nerangin bagian matanya sini. Nah, ntar dia bakal seakan-akan shadow-nya hilang. Nah, dia akan ngasih efek terang, cerah kayak begini. Itu gunanya dots tool. Ini bisa diatur exposure sih. Ini kayaknya terlalu terang. Aku coba aku exposure aku kecilin. Nah,
kita mau terangin bagian bawah matanya. Nah, gunanya seperti itu. Dia bakal jadi lebih terang. Itu gunanya dodge tool. Oke, di sini selanjutnya kita bisa atur filter atau kayak color grading dan semacamnya di Photoshop. Oke, misalkan aku mau pakai foto yang sama kayak begini. Lalu di sini kita ke kiri atas ada filter. Kita ke kamera raw filter. Lalu di sini misalkan di kanan sini, ini teman-teman ada banyak pilihannya, ada light, color, effects, dan semacamnya. Ini juga bisa pindah ke monochrome. Tapi kan coba yang color dulu aja. Ini light. Ini kita bisa atur macam-macam. Ada exposure. Misalkan aku mau rendahin contrast, highlights. Lalu ada shadows, whites. Bisa diatur-atur begini. Sesuka teman-teman. Misalkan kayak gini ya. Di sini juga kita bisa atur temperatur, tint, vibrance. Kan seperti ini, atau seperti ini, terserah. Oke. Di sini juga ada effects, ada texture, clarity, dehaze, vignette, grain. Mungkin ini aku pakai di contoh lain aja. Ada curve juga. Lalu ada color mixer. Ini bisa diubah-ubah kayak gini. Di color grading juga bisa kita ubah. Nah, kayak gini misal highlights. Misalnya warna merah kayak gini. Atau mid tones, warna apa, terserah. Tapi ini aku nggak mau deh. Ntar aku hapus. Di sini ada juga ada sharpening, noise reduction, color noise reduction, ada optics, bisa diubah begitu. Ada lens blur, dan juga ada calibration. Ini juga bisa diubah begitu. Misalkan oke. Nah, jadi kayak begini. Itu adalah filter. Itu sesuka teman-teman mau pakai bagaimana. Oke, selanjutnya misalkan aku mau bikin efek di shape. Jadi nggak satu foto kita kasih efek, jadi hanya di shape tertentu aja. Misalkan aku mau bikin shape kayak gini. Kita ubah seperti ini. Aku mau bikin efek glass gitu ya, kayak kaca gitu. Jadi di sini udah jadi shape-nya. Lalu kita duplikatin fotonya. Tarik ke atas. Lalu kita create clipping mask. Nah, udah jadi. Kita mau bikin layarnya ini, clipping masknya. Kita ke filter, lalu kita ke blur. Di sini kita pilih yang Gaussian blur. Klik OK aja. Nah, jadi ada blur kayak gini. Terus kita mau ke filter lagi, ke filter galeri. Nah, di sini aku mau pilih, ini ada banyak macam-macamnya ya. Jadi bisa teman-teman pilih aja. Aku mau pakai yang glass. Klik OK. Nah, dia bakal ada efek glass kayak gini. Lalu setelah itu, rectangle ini, biar kelihatan seperti gelas banget, kita ke FX, lalu ke drop shadow. Nah, ini udah aku setting ya seperti ini, biar ada shadow-nya. Klik OK. Nah, dia bakal ada efek gelas kayak gini. Ya kan? Nah, dia bakal ada efek gelas. Itu untuk efek yang hanya ada di shape aja. Jadi, bisa di mask, clipping mask kayak begini. Ini bisa teman-teman pilih yang lain juga, filter galerinya. Jadi bisa teman-teman pilih sesuai kebutuhan. Misalkan patchwork kayak begini, klik OK. Nah, dia bakal ada efek kayak gini.
seperti itu. Oke, next, misalkan aku mau bikin filter yang grainy kayak begini. Caranya adalah di sini layernya mau kita klik filter. Ini adalah foto yang sama ya teman-teman. Jadi filter, camera raw filter, lalu kita ke effects, dan yang grainnya kita 100-in, biar dia ada efek grainy kayak gini. Roughness-nya juga bisa kita tambahin, mungkin segini ya. Ini cukup oke. Kita klik oke. Selanjutnya, kita mau duplikatin layernya. Caranya Ctrl J. Nah, ini udah keduplikat. Lalu kita mau bikin threshold. Caranya yang di kanan bawah sini, di sebelahnya layer mask, ada yang bentuk lingkaran seperti ini. Kita klik yang threshold. Oke. Di sini bisa kita atur thresholdnya. Mungkin aku mau mungkin segini ya. Lalu setelah itu kita select dua-duanya, yang duplikat sama yang threshold, lalu kita convert to smart object. Setelah itu kita ke select, ke color range, lalu kita klik yang area yang paling gelap di sini. Ini area yang paling gelap, klik OK. Kita ke klik layer mask. Nah, dia bakal jadi ada efek grainy kayak begini. Oke, selanjutnya kita mau bikin desain. Aku di sini mau bikin desain poster Christmas di Instagram Feeds. Karena kan bentar lagi juga Christmas ya, udah bulan Desember. Oke, biasanya aku pertama-tama cari color palette dulu. Di sini aku nemu di internet color palette Christmas gitu, yang simple aja 4 warna. Terus kalau udah nemu, kita import ke Photoshop. Udah gitu, kita pencet file, lalu kita export, save for web. Udah gitu, teman-teman kalau misalkan di sini JPEG atau PNG ganti ke GIF dulu. Lalu di sini karena kita cuma ada 4 warna, kita pilih 4. Tapi kalau teman-teman mau lebih juga bisa. Itu tergantung foto teman-teman yang teman-teman pakai juga. Udah gitu, di sini kita save color table. Lalu pilih mau di mana. Ini karena aku udah bikin ya. Jadi aku nggak usah. Lalu pencet cancel. Udah gitu, di sini seharusnya sudah otomatis muncul swatches-nya. Nih, kayak begini. Tapi kalau misalkan nggak muncul, teman-teman klik yang garis-garis ini, lalu import swatches. Nah, teman-teman cari. Cuma karena aku udah otomatis ada, jadi aku nggak perlu import, gitu. Oke, jadi di sini kita udah ada canvasnya buat kita mulai ngedesain. Sebenarnya di sini aku udah bikin desain posternya off record, karena nanti kalau misalkan aku rekam nanti bakal videonya kelamaan. Jadi ini adalah poster yang telah aku buat. Paling nanti aku ngejelasin aja tools-tools yang aku pakai di sini. Jadi tools yang nggak aku pakai di sini mungkin nggak akan aku jelasin lagi. Tapi nanti berarti teman-teman bakal explore sendiri aja ya tools-toolsnya. Mungkin cari di sumber lain juga bisa untuk desain teman-teman. Oke, jadi di sini aku pakai background yang warna merah yang dari color palette yang kita pakai, cuman aku gelapin dikit. Jadi di sini aku udah bikin warna merahnya ya. Paling aku bikin lagi aja. Di sini aku pencet FX, color overlay, dan pilih yang warna merah ini. Tapi karena aku gelapin, aku turunin dikit ke bawah gini, biar dia lebih gelap. Oke. Lalu di sini di poster yang ini aku bikin yang background itu jadi bordernya. Berarti aku bikin shape-nya aja yang rectangle.
Lalu kita pencet shift dan klik kiri, kita drag. Kenapa pakai shift? Biar dia rasionya tetap sama, tetap jadi persegi kayak begini, nggak jadi persegi panjang gitu. Kita ketengahin aja. Oke. Setelah itu kita ubah warnanya jadi yang seperti ini. Lalu di sini pohon Natalnya aku pakai ada tiga triangle. Jadi kita ubah dulu ke triangle, lalu kita bikin aja kayak gini. Nah, aku tone warna hijau karena aku udah pernah pakai, jadi aku pakai warna hijau seperti ini. Setelah itu kita kan di sini kan ada ini ya, ada edge-nya tuh kan lebih curve ya. Lalu kita pencet aja curve yang di sini. Misalnya kita bikin 20. Lalu setelah itu kita pencet Ctrl T, kita klik kanan dan pencet yang warp. Lalu setelah itu kita drag ke bawah seperti ini. Misalkan segini ya. Ini kebanyakan. Paling segini aja. Oke. Misalkan kayak gini, aku panjangin. Nah, dia bakal ada efek edge gini, dan dia bakal narik ke bawah karena tadi aku warp. Dia jadi bakal triangle di bawahnya bakal ada curve lagi. Itu teman-teman bisa pakai warp itu sebenarnya banyak macam ya. Jadi bisa ditarik ke sini atau tarik ke sini. Terserah, tergantung desain teman-teman. Tapi karena aku tadi cukup seperti ini aja, jadi ada aku kayak begini. Oke. Misalkan di sini, ini adalah layer pertama untuk pohon natal aku. Misalkan aku taruh di sini. Lalu setelah itu aku mau bikin layer keduanya. Kita pencet Ctrl J untuk nge-copy, Ctrl J. Lalu kita tarik ke atas, misalkan seperti ini. Oke. Lalu sebenarnya ini hijau yang aku pakai itu hijau yang di palet, cuman lebih gelap. Jadi aku pakai yang warna hijau ini aja lagi. Ini. Tapi aku mau bikin dia jadi nggak seterang ini, tapi lebih gelap dikit aja. Misalkan segini. Nah, misalkan seperti ini. Lalu aku mau bikin yang ketiga. Ctrl J lagi. Kita tarik ke atas. Misalkan seperti ini. Kecilin dikit. Nah, lalu di sini aku pakai warna hijau yang di palet. Oh, nggak terlalu beda ya. Mungkin ini kurang gelap. Sebentar. Ini juga kurang gelap. Oh, sorry. Color overlay. Kita bikin dia lebih gelap lagi. Misalkan seperti ini. Nah, udah jadi. Lalu di pohon natal yang di sini, aku pakai shadow yang di bawah ini. Kalau teman-teman notice, di sini ada shadow kan ya. Nah, di situ aku ke effects lagi, kita pencet yang drop shadow. Lalu setelah itu kita ubah, misalkan distance-nya 18. Terus size-nya aku gedein biar dia lebih soft gitu kelihatannya, tapi lebih lebar jadinya. Nah, di sini aku tambahin noise biar dia ada kayak kesan noise gitu shadow-nya.
Nah, seperti ini. Jadi dia di pinggir-pinggir sini emang ada noise juga, di bawahnya juga ada noise. Nah, seperti itu. Lalu aku mau bikin yang kedua juga, biar dia ada efeknya juga yang sama. Oke, pohon Natal udah jadi. Lalu di sini. Nah, di sini tuh teksnya aku download font aja di internet. Tapi sebenarnya tuh untuk komersil nggak boleh ya. Jadi karena aku cuman ngeperagain aja, harusnya nggak apa-apa. Di sini aku pakai font Sarcolenta dari Dafont, tapi sebenarnya pakai font yang lain juga bisa sih, font-font default Adobe. Di sini misalkan aku mau tulis Christmas aja deh. Oke, aku bedain. Nah, kan Christmas tadi kira-kira di sini ya. Nah, di sini aku kan ada efek, dia kan kayak teksnya kayak nge-slice gitu ya. Jadi yang di dalam pohon Natalnya di warna putih. Di sini caranya adalah teman-teman sebenarnya karena di sini aku mau rasterize, jadi kan rasterize-nya nggak bisa di undo ya. Nah, di sini aku bikin duplikat dulu aja pakai Ctrl J, lalu aku matiin. Biar dia ini jadi kayak jadi cadangannya lah. Sekiranya misalkan ini error gitu. Di sini aku rasterize type. Setelah itu aku pindah ke selection brush tool yang ini, cuman aku ubah ke polygonal. Lalu kita trace di mana yang mau teman-teman jadi putih gitu. Seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Oke. Lalu kita klik kanan dan layer via cut. Nah, ini adalah layernya. Layer yang sudah kita cut tadi. Nah, kan? Lalu di sini tinggal aja aku ganti color overlay-nya ke warna putih atau ke warna lain yang teman-teman mau. Jadi aku mau pakai warna putih. Nah, jadi dia ada efek ke slice kayak gini. Itu untuk teks. Sebenarnya ini ada lagi sih teks yang dia ada curve-nya gini. Caranya adalah misalkan aku mau tulis Mary-nya ya, atau samain aja deh, be merry and bright. Oke, aku kecilin dikit, aku taruh ke bawah sini, lalu aku ubah warnanya jadi putih. Nah, lalu di sini kita akan nge-warp text. Jadi kita klik kanan yang ada di layernya, kita warp text. Kita ubah stylenya ke arc. Sebenarnya bisa yang lain juga, kayak gini, flag, wave, dan semacamnya. Tapi aku pakai yang arc. Lalu aku, misalkan ini, di sini aku ikutin sih. Aku ikutin curve-nya. Warp text. Misalnya kayak gini ya. Ini kurang curve sih. Kalau di poster aku, dia lebih curve. Misalkan kayak gini. Nah, jadi ada curve-nya seperti ini. Itu untuk warp text. Lalu sebenarnya udah sih teman-teman, ini tools itu hanya itu aja tools yang aku pakai di poster ini. Paling tadi nge-split text pakai selection yang polygonal, terus nge-warp text dan bikin shadow dan nge-warp shape. Paling itu aja tools yang aku pakai di poster ini. Selanjutnya mungkin ini singkat aja, tambahan dikit, ini template-templatenya yang dikasih sama Hinti. Jadi ini adalah template yang pertama, yang 1x1, 3x1, dan juga 9x16.
Ini untuk IG Story, ini juga 3x1-nya, dan ini 1x1 untuk feeds. Selanjutnya, mungkin ini logo-logonya yang teman-teman pakai. Jadi yang warna putih ini, teman-teman pakai kalau background-nya berwarna gelap. Jadi biar logonya tuh kelihatan seperti ini. Terus yang warna biru ini kalau background-nya terang, jadi biar juga kelihatan warna birunya. Oke, mungkin selanjutnya aku mau kasih lihat cara bikin kayak poster dengan style kayak begini. Ini di bagian gambar sini dia ada grain dan bertekstur kayak begini dan dia ada satu tone warna aja. Oke, jadi caranya adalah di sini kita mau kita bikin dulu ini hapus background-nya, kita select dan kita pencet subject. Nah, kalau udah seperti ini, kita langsung klik select lagi, select and mask. Lalu kita di contaminate colors-nya kita checklist, kita klik OK. Lalu setelah itu mau ke convert to smart object layer-nya, lalu kita rasterize. Setelah itu, ini kan masih ada sisa-sisanya. Kita erase pakai yang magic eraser tool. Kita hapus-hapus bagiannya. Yang sekiranya masih ada sisa-sisanya. Kayak begini. Nah, misalkan kayak begini. Lalu setelah itu, aku mau bikin threshold. Jadi klik layernya, kita klik threshold yang di sini, yang ada di kanan bawah sini, klik threshold. Lalu kita atur, misalkan aku mau segini. Oke. Setelah itu, kita klik filter, lalu kita ke noise dan add noise. Misalkan segini, klik OK. Nah, layer yang sebelumnya itu, ini kan masih ada warna-warna merah yang masih peeking through gini ya, masih kelihatan. Jadi, kita mau bikin dia black and white. Caranya, klik layer yang tadi, kita ke filter, lalu kita ke camera raw filter. Di sini aku ubah aja jadi black and white yang monochrome. Klik OK. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita mau bikin ada warnanya. Kita klik shape, lalu kita drag aja kayak begini. Misalkan aku mau warna merah, lalu kita create clipping mask. Terus kita ubah ke screen. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu bisa kita export aja fotonya, export SPG, lalu bisa masukin ke sini. Cuman di sini aku bikin langsung di sininya, di mana di projectnya, jadi dia bakal ada di sini juga thresholdnya. Oke, mungkin selanjutnya yang di sini juga ada di teks. Paling teksnya sama aja kayak shape yang tadi kita warp. Seperti di sini aku warp ke kiri, ke kanan. Kita klik dulu layernya, terus kita rasterize di sini. Terus kita Ctrl T dan kita klik yang warp. Nah, ini bisa kita ubah-ubah. Begitu. Itu untuk teks. Lalu sisanya paling ini shape biasa. Ini juga ngambil dari sumber. Dan paling di sini tekstur. Di sini teksturnya cari aja fotonya, ada banyak. Lalu aku klik yang multiply di sini. Lalu paling opacity-nya aku turunin. Kalau terlalu tinggi juga terlalu bertekstur, jadi aku kecilin ke tadi 42. Paling seperti itu sih untuk
threshold dan sebagainya.